Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RRI, bareng sama Bondan di hari ini di edisi Pocakra Piala Dunia 2026. Dan hari ini Bondan sudah kedatangan bintang tamu spesial nih teman-teman Sobat dan teman-teman RRI. Hari ini ada Pak Yuswardi Mustafa ya Pak ya? Betul ya Pak. Dari Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia. Ya, betul. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Jadi kita hari ini edisi spesial nih Pak. Ya, Untuk hari ini kita bahasnya soal bola gitu ya Pak. Gimana hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan terima kasih. Ini Bondan kayak penyanyi ya? Gitu loh, biasa dipanggil sama Bondan Prakoso Pak. Iya, Bondannya beda Pak. Oke Pak. Iya. Jadi saya hari ini mau tanya nih Pak, seputaran sejarah ya Pak. Kalau kita bicaranya kan kita beda generasi nih, Betul, Bapak kan betul. agak lebih senior lah dibanding dengan saya gitu kan. Iya, Kalau di iya. zaman saya itu di tahun 2002 itu kan TV terestrial itu udah mulai banyak untuk nonton Piala Dunia, termasuk kalau 2002 itu ya kalau saya paling ingat itu karena udah dewasa ya Pak, itu di Ya. tahun 2010 itu dengan Afrika Selatan, terus kemudian Rusia, Qatar dan seterusnya itu kan Pak. Nah, kalau di tahun Pak Yuswardi nih Pak, pengalaman nonton bola seru yang sebelum adanya TV itu ada nggak sih Pak? Ya banyak lah ya. Pertama kan saya tahu pada dunia pada tahun 86 ya. Iya. 86 kenapa saya tahu? Karena waktu itu kan jersey Maradona kan luar biasa banyak tuh, ya kan? Sampai-sampai seumuran saya misalnya waktu itu masih kelas 82, 86, kelas 5 SD lah. Nangis-nangis tuh suruh beli jersey Argentina itu kan, yang Maradona. Nah kebetulan sekali memang tahun 86 kami kan dibawa dulu oleh keluarga. Kami ikut program Transmigran dulu ya, program Transmigran dengan pola perkebunan inti rakyat. Jadi kami dibawa dari Matang Lumpang 2, kemudian ke Julu Aceh Timur. Oke. Julu Aceh Timur dan perkebunan karet. Di situ nggak ada TV memang, yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah di situ memang kami dengar Piala Dunianya. Jadi RRI ya, RRI kalau memang dulu kalau Bapak suka dia berita ekonomi lah kan. Jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan. Ada yang dirilai dia, dirilai ke radio swasta di Lok Nibung. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina. Nah, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan. Ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru. Oh, udah mulai ini ya berarti dari kecil udah suka bola ya Pak? Udah meskipun nggak bisa main memang, tapi suka nonton. Jadi itu saya pikir pengalamannya. Oke, nah berarti kayak Laskar Pelangi gitu Pak, kemana-mana bawa radio zaman itu. Iya, sampai ke kebun karet bawa radio tuh. Iya. Kan ada saran tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim Pulan dengan Pule nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami bawa radio ke kebun. Gini kan, daerah-daerah segini kan. Jadi itu. Oke, nah kalau bergeser dari pengalaman radio nih Pak, kalau TV itu gimana sih Pak zaman dulu Pak? Kalau sekarang kan kita lihatnya nih banyak sekali OTT kan dibilangnya dari platform-platform selain TV terestrial dan digital gitu kan, ada OTT dari kita nggak bisa sebut mereknya, nggak di-endorse ya. Iya. Nah, kalau pengalaman Bapak dulu pertama kali nonton TV terestrial Pak di Piala Dunia tuh Pak? Iya habis 86 lah, 86 90 ya. 86 90. 90 dari TV tuh di tempat yang sama memang di Indra Makmur lah kan, Kecamatan Indra Makmur di sekarang desa Tembole. Itu pun nggak banyak TV-nya, Bos. TV cuma 2 dia. Itu yang punya TV 2 itu emang orang-orang berada di situ. TV-nya bukan warna hitam putih. Iya. TV yang panjang itu bukan Pak belakangnya Pak. Biasanya kan dulu kalau iya, yang panjang tabung belakangnya. Iya, tabung belakangnya panjang tuh. Nah, yang jadi persoalan kita nggak bisa ikut semua pertandingan, nggak bisa nonton semua pertandingan. Iya. Kita baru bisa nonton pertandingan itu ketika yang punya TV itu suka dengan klub itu. Oh. Jadi ngikutin tuan rumah ya Iya. Pak. Kita nggak bisa kalau kita misal suka Argentina terus kita Brasil nih, ayo kita nonton gitu, karena nggak mau gitu bisa. ya. Karena kan di sana yang pertama kan pakai genset lah kan, terbatas ya kan, jam 12 malam lah. Nah itu yang memang yang kami lihat TV-TV yang tabung tuh. Nah ini memang
ya terus berlahan kemudian kan berevolusi ada TV-TV yang memang digital lah kayak ini kayak sekarang. Iya. Nah itu saya pikir pengalaman yang sangat luar biasa. Nah samping sukanya ke bola, saya kan ketika di Sanawiyah kan, Iya. udah baca-baca berita olahraga memang. Dan paling saya suka berita-berita bola itu. Tabloid bola yang sekarang udah nggak ada itu mungkin. Iya, malah kan di kamar saya tempel di pemain-pemain yang Ah, itu juga itu termasuk. Maradona misalnya kan, kemudian Daniel Passarella yang dulu-dulu. Iya. Yang itu yang teringat nama kan, itu memang kami Daniel Ortega. Iya, Ya, Ortega. itu memang kami tempel. Suka berarti bola memang. kayaknya kemungkinan tahun ini Bapak nih dukung Messi lagi di Pak. Boleh jadi. Karena memang kan, kecuali memang ada klub-klub lain yang memang sekali Argentina lah kan, cuma kan belum kita lihat adalah. Jadi belum bisa berpindah ke lain hati nih tetap Argentina. Nah, apa yang membuat Bapak nih Pak Yuswardi ini suka dengan Argentina, Pak? Awalnya tuh. Ya mungkin beginilah. Pertama saya suka bola. Pertama nonton bola sudah Argentina. Ya kan? Yang di pikiran saya Argentina lah kalau suka bola. Oke. Maradona. Kemudian beralih ke pemain-pemain lain kan. Kemudian ada Lionel Messi. Oh, apalagi ya, udah makin suka dengan Iya, Messi pemain kemudian terbaik. sekarang kan ada Daniel Alistair misalnya kan. Iya. Banyaklah memang yang saya suka dengan pola gaya permainan Argentina. Iya. Nah mudah-mudahan ke depan ya kalaupun ada harus suka ke klub kedua, ya yang di klub-klub Afrika lah. Nah, misalnya kan Pantai Gading, ya kan, apalagi Senegal kan, saya suka dengan pose-pose besarnya itu. Oh, pose-pose ya. Kemudian Maroko, Ya. nah, itu memang. Tapi kan kalau gaya permainan itu kan Eropa, Asia dengan Amerika Latin segala macamnya itu kan berbeda kan, Pak. Iya, Kalau betul lah. kita bicara soal Eropa itu kan dengan ciri khasnya mereka permainan bola, possession ball. Iya, Tapi betul. kalau Amerika Latin kan kayak Argentina ini kan sepak bolanya dibilang bisa lebih ke direct ball gitu, Pak. Betul. Iya kan? Jadi begini dia, kan Argentina tuh kan hampir 90% pemain-pemainnya kan yang memang rumput dia di Eropa lah kan. Ada di Spanyol misalnya kan, ada di Italia, kemudian ada di Amerika Inggris, dan sebagainya kan. Nah, pola permainan seperti itulah yang memang yang dibawa ke klub masing-masing. Kalau Argentina kan terkenal lah dengan gaya tiki-takanya lah kan. Iya. Kemudian Spanyol juga gitu. Kalau memang kita berkiblat ke Inggris ya kick and rush lah. Iya, Dapat kick and bola over dan sebagainya. Kalau memang kita berkiblat ke Belanda, misalnya footballnya misalnya kan. Nah, kalau lihat Belanda, lihatlah ke Spanyol, Barca dan sebagainya. Nah, ini sekarang gaya-gaya permainan seperti ini kan diterapkan di klub-klub liga sekarang. Iya. Coba lihat misalnya kan Barca, kemudian Real Madrid. Nah, ya kan, kemudian Atletico Madrid juga sekarang yang memang menang dia kan gaya tiki-takanya. Iya. Artinya memang pola-pola kick and rush sudah ketinggalan zaman nih. Nah, karena pun masuk dia dengan sentuhan dikit masuk juga 3 poinnya. Pun memang tendangan dari gawang ke gawang masuk juga 3 poin. Iya. Tapi keindahan masuknya kan yang tiki-taka ini. Iya. Nah, ibaratnya ketika kita beli tiket puaslah nonton bola dengan gaya tiki-takanya itu. Nah, kalau dulu, Pak, permainan sepak bola di zaman dulu nih kan kalau aku pasti sedikit ingat lah, sangat sedikit karena pengalamanku itu nonton bola ya baru 2006 lah ke sini ya. Kalau di pengalaman Bapak itu kan pasti di tahun 98 dan segala macamnya seterusnya itu kan. Iya. Kalau zaman sekarang kan apalagi Barcelona yang udah mulai menerapkan possession ball itu kan. Iya, Kalau betul. zaman dulu itu permainan sepak bola di klub itu seperti apa sih, Pak? Apalagi kayak timnas-timnasnya gitu kan. Iya, dulu kan orang cenderung ke Inggris kan nonton kan, gaya-gaya Inggris lah, misalnya David Beckham, ya kan, kemudian David Blade, Iya, David Blade pernah main dia di di Newcastle United misalnya kan, kemudian Alan Shearer dan sebagainya, itu kan gaya-gaya lama kan, tapi sekarang nggak lagi seperti itu, malah di Inggris juga dengan pola tiki-takanya, coba lihat sekarang kan, misalnya Manchester United, ya kan. Apalagi yang dilatih oleh Pep Guardiola apa namanya tuh? Manchester City. Oh, Manchester City. Nah, itu kan tiki-takanya main. Nah, Iya. kemudian kalau ke Italia juga memang dari dulu kan, kalau Spanyol memang Spanyol udah bibitnya lah tiki-taka itu. Jadi gaya bola sekarang nggak gaya itu. Kalau gaya-gaya seperti yang saya nonton dulu ya kick and rush itulah. Iya. Johan Cruyff kan, Iya. gaya-gaya itu. Roberto Carlos. Oh ya, Ruud Gullit dulu. Ruud Gullit, Marco van Basten, Iya. ya kan. Kemudian kalau kipernya Rene Higuita ya, yang Iya, di Kolombia Higuita, itu iya. kan, yang gaya nyentriknya kan. Iya. Nah ditiru tuh.
Siapa lagi ya? Ronald Koeman dengan geledek-geledeknya itu kan. Nah, seperti itulah. Sekarang nggak lagi seperti itu. Oke. Nah, kalau euforianya, Pak, euforia dari Piala Dunia zaman dulu nih, pengalaman Bapak nih paling rame, Pak. Tahun berapa ya? Kalau dulu kan semasa saya kuliah, itu hampir setiap warung kopi penuh tuh. Penuh ya? Penuh. Jadi kalau kita nggak pesan meja nggak dapat duduk. Ya. Jadi saking memang kita suka ke klubnya, ketika klub kalah malah kita nangis. Iya. Ya kan? Kenapa dia kalah dan sebagainya. 2 hari lah nggak enak makan tuh. Nah itulah samping memang kita ngefan ke klub itu. Kalau sekarang kan mungkin nggak seramai zaman dulu lah, karena kan bisa nonton dia di gadget ya kan, sambil duduk dan sebagainya. Kalau dulu penuh tuh, malah kan kalau ada satu TV penuh tuh di warkop itu, rumah penuh tuh. Nah, kemudian ada yang lari-lari kan, udah menang kan, gedor-gedor meja kan. Tapi sekarang ya kayaknya sepi lah kan. Sepinya begini, sepinya bukan sepi di kedai kopi gitu ya, kan mereka bisa lihat dari gadget ya. Apalagi kalau tahun ini kan kemungkinan nih kayak pagi kan Pak mainnya, Pak. Dari pagi sampai siang, jadi orang-orang sibuk kerja. Iya. Terpecah gitu. Paling pun nonton di kantor dia. Iya. Bagi memang ini kan lihat nonton dengar RI, apalagi kan 2 yang punya hak siar kan, TVRI dan RRI. Secara visual ya. Secara visual TVRI. Kalau secara hak siar dengar itu RRI kita punya. Itulah yang dengar nanti. Kalau saya paling-paling lagi nyetir kan dengar di RI. Iya, sambil di jalan. Oh iyalah. Itu dia. Tapi asik memang, asik Piala Dunia nih. Saya pikir kan hiburan yang paling luar biasa ya nonton Piala Dunia lah. Ya. Untuk tahun 2026 ini ada dukungan untuk siapa, Pak? Ya tetap lah. Argentina lah. Argentina ya, Pak? Argentinanya atau Messi, Pak? Argentinanya. Tapi kemarin berarti 2000 berapa ya, saya lupa itu, yang Messi ingin menyatakan diri bahwa dia nggak ikut Piala Dunia, tapi kemudian dia masuk lagi ke skuad itu, Pak. Dia kan 5 tahun sebelumnya kan ketika dia ikut, ya pertama dia mundur, tetapi memang ada keinginan dari klubnya, dari pelatihnya jangan mundur. Karena kan nggak ada generasi yang bisa pelapis Messi yang bisa menggantikan Messi. Ya, tapi perasaan Bapak gimana waktu itu Messi nggak main gitu? Ada feel nggak suka atau gimana gitu? Kenapa nih harus mundur gitu? Iya, kecewa lah kita kan. Karena gini, Messi main kan nggak capek-capek kali dia. Karena dia ngatur aja lari kan. Kita kayaknya dapat bola, gol dia. Paling-paling kan dia baru start ketika mau masuk ke kotak penaltinya. Nah, ya kan? Nah, cuma sempat kecewa juga. Artinya kan yang dia dapat di Barca nggak dia dapat di Piala Dunia. Kalau di Barca kan ada Xavi Hernandez, kan Iniesta kan dia kan. Komplit lah ya. Rio ini kan luar biasa nih, ya kan, yang kuat Barca, tapi Argentina nggak dapat dia. Tapi terakhir sentuhannya dapat juga kan, dengan ada McAllister kan, Juan Ferron tersempat nggak gabung dengan Messi, tapi udah dapat dia di Piala Dunia. Oke, berarti harapan Bapak tahun ini Argentina bisa menjadi juara lagi, back to back dari 2000. Mudah-mudahan. Cuma ada satu lagi klub yang saya suka. Apa itu, Pak? Prancis. Oh, Prancis. The Blues kan? The Blues ya? Pak Yuswadri ini kayaknya bukan tim kuda hitam yang didukung. Iya. Kalau saya jujur-jujuran di tahun ini kayaknya Uzbekistan nih, Pak. Iya kan, gini dia. Kalau klub-klub baru kan paling-paling dia lolos di babak kedua. Oke. Kalau dia mau ke babak ketiga udah kebaca pola permainan gimana. Kecuali pernah nonton nggak di Piala Eropa? Oh iya. Ketika Denmark dinamitnya kan lu playoff dia, tapi juara. Karena dia kan belum paham tentang Denmark gimana. Iya. Juara Eropa dengan juga 2 pemain, Michael dan Brian Laudrup. Oh iya. Nah, ya kan itu dia. Tapi ya mudah-mudahan dukungan Bapak nih sampai lah ke sana, jadi Argentina dan Prancis ini bisa bertemu di final gitu. Tapi kalau saya jujur sih, Pak. Juga ya kalau ada 2 nggak pilih kita kan. Oke, Pak Yuswadri, terima kasih atas waktunya di Pocakra edisi Piala Dunia hari ini. Oke. Dan teman-teman RRI, Sobat RRI dimanapun Anda berada, demikian episode Pocakra edisi Piala Dunia 2026 bersama saya dan juga saya Bondan dan juga Pak Yuswadri Mustafa, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia untuk wilayah Kota Lok Sumawe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan komentator idola, imajinasi
menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia. Bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.